Coba besar di sini. Nah, di video ini saya akan bahas inilah hubungan antara Kuma dengan Jewelry Bonai. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Sudah pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, di video kali ini kita akan bahas teori yang sangat liar sekali nih, ya kesukaan kita semua lah. Karena membahas karakter yang bisa kita bilang tidak begitu dinamis lah di serial One Piece ini, yaitu Kuma dan juga Bonai. Ya, karena pasukan revolusioner dan supernova yang lain seperti Bonai ini tidak terlalu sering diperlihatkan di serial ini, makanya saya bilang tidak begitu dinamis. Dan sudah sesuai janji juga nih, udah lama mau bahas tentang hal ini, tapi belum sempat aja. Sampai ditagih tuh di komen video lain. Maaf guys, yuk kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, kita tahu beberapa hal menarik yang masih mencurigakan dari diri Kuma ini, terutama tentang masa lalunya itu. Karena tuh banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan masa lalunya ini. Dimana narasi sedikit yang dikeluarkan oleh Oda Sensei ini membuat kita bertanya-tanya tentang masa lalunya tapi saling berhubungan satu sama lain. Alias ada benang merah yang saling terhubung lah. Dia ini disebut sebagai tirani yang akhirnya kita pun tahu dia ini dulunya adalah seorang raja dari kerajaan Sorbet. Yang juga kerajaan itu pastinya berafiliasi dengan pasukan revolusioner karena Kuma ini dia seorang komandan di revolusioner ini. Setelah itu juga dia menjadi Shichibukai dan tahu-tahu sudah diubah menjadi robot PX0. Yang pernah saya bahas juga alasannya kenapa dia ingin seperti itu di video ini. Mungkin kalian bisa cek juga karena ini sangat mind blown sekali. Dan keadaan terakhir dari Kuma adalah dia menjadi budak dari Tenryubito. Oke, sebelum itu kita perlu memulai semuanya dari yang namanya masa kecil Kuma. Di SBS volume 63, Oda pernah menggambar seluruh Shichibukai di masa kecilnya itu, dan terlihat Kuma kecil bentukannya seperti apa, desainnya lebih tersirat lah dibandingkan para Shichibukai yang lain. Karena dia sedang membawa kayu yang sangat banyak itu di punggungnya dan membaca sebuah buku yang berjudul Ninokin. Dari situ sebenarnya dapat kita ambil bahwa Kuma ini direferensikan dari Ninomiya Sontoku. Ini adalah sebuah referensi asli yang biasalah Oda selalu ngambil karakter dari yang ada aslinya. Dimana Sontoku ini adalah seorang filsuf juga dari Jepang, seorang ekonomis, pertanian, dan banyak hal penting mengenai moral lah. Untuk Sontoku ini, dimana dia ini sangat dikenal karena kebaikannya. Terutama ketika dia memberi makan pada populasi kelaparan di kota Odawara. Walaupun tidak mendapatkan dukungan dari shogun di sana, di mana dari referensi itu, jika dari situ maka kemungkinan besar yang terjadi di negeri Sorbet pun sama. Dan Kuma lah orang yang menjadi Ninomiya Sontoku ini. Dan kita pun lihat saat perkenalan Bonai di Sabaody, dia dikatakan berasal dari South Blue. Yang kita juga tahu di insiden referee bahwa Bonai ini bagian dari keluarga kerajaan Sorbet, terutama ketika dia berubah menjadi Koni. Dengan alasan itu, dia dapat dikatakan bahwa negeri Sorbet ini berasal dari South Blue juga. Sorbet ini sepertinya adalah ya daerah beku lah, mengingat konotasi yang mirip dengan lautan selatan seperti Southern Sea. Ini juga terlihat dari nama Kuma yang berarti beruang dan topi yang digunakan oleh Bonai ini seperti topi di daerah yang dingin lah. Dan dikarenakan negeri yang beku itu bukankah akan sangat sulit untuk memproduksi makanan di pulau itu. Dan dengan kesulitannya ditambah lagi mereka perlu membayar heavenly tribute kepada Tenryubito untuk bisa beraliansi dengan pemerintahan dunia. Dimana yang terlihat di flashback Doflamingo bahwa banyak juga negeri yang runtuh karena harus membayar sembahan itu. Dimana saya sangat yakin sekali Kuma memberi makan kepada rakyat yang kelaparannya di negeri Sorbet ini dengan uang yang seharusnya mereka kumpulkan untuk membayar Tenryubito. Mengingat bagaimana referensi yang Oda buat terkait Kuma yaitu Sontoku yang saya katakan sebelumnya. Ini juga mengingat bagaimana keadaan Bonai saat kecil dari gambar di Supernova saat muda, dia menggunakan pakaian kotor dan makan menggunakan tangan. Mengingat dia ini adalah keluarga kerajaan karena bisa ikut di referee dan disebut sebagai ratu.
Apakah jangan-jangan makanan yang dia makan ini juga adalah makanan yang Kuma sediakan dari uang tersebut? Di mana kelakuan Kuma yang dermawan ini dan menentang pemerintahan dunia itu membuatnya dicintai di negeri Sorbet dan membuat dia menjadi seorang raja. Hal-hal tersebut melatar belakangi bagaimana Bonney sangat menyukai makan, tapi dia juga sangat membenci pemerintahan dunia dan Tenryubito. Kita juga tahu kenapa Kuma ini termasuk ke dalam top ranking komandan dari pasukan revolusioner, karena terlihat dia ini berada di kapal yang sama dengan Dragon dan Ivankov saat dia menyelamatkan Sabo 12 tahun yang lalu. Kita juga tidak tahu kapan dia bergabung dengan Dragon untuk timeline sebenarnya. Toh kita juga masih belum tahu kapan revolusioner ini dibentuk karena kata Oda di antara 24 tahun sampai 19 tahun yang lalu. Apakah dia juga direkrut mirip seperti Sabo dahulu? Ya, bagaimanapun kemungkinan Kuma ini menjadi bagian dari pasukan revolusioner saat dia masih menjadi raja dari kerajaan Sorbet. Karena semua hal mengenai revolusioner ini masuk dengan berbagai hal mengenai mereka yang sangat kesal dengan Tenryubito, lalu juga Bonney dan juga Kuma. Serta kata-kata Iva terkait Kuma yang sangat membenci pemerintah itu. Tapi bukankah akan sangat aneh sekali? Iva sendiri bingung kenapa Kuma mau dijadikan robot oleh pemerintahan dunia yang sangat dia benci. Yang memang sebenarnya masih belum terjawab sih misteri itu, dimana yang saya bahas sedikit di video yang tadi saya singgung. Dimana proses cyborg pun dikatakan itu berlangsung sedikit-sedikit lah, dimana tubuhnya tidak langsung diubah menjadi cyborg yang tanpa ingatan, melainkan dari tangan dulu dan berbagainya alias di-upgrade secara berkala. Dengan fakta itu, kita pun tahu Kuma baru bekerja sama dengan Vegapunk tidaklah lama. Kemungkinan besar saat dia bergabung menjadi si Shichibukai. Dan yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia melakukan itu dan kok dia mau menumbalkan tubuh dan pikirannya ke hal yang sangat dia benci itu, yaitu kepada pemerintahan dunia. Nah, dimana sebelum saya bilang bahwa Kuma memberi makan kerajaan Sorbet dengan uang yang seharusnya mereka gunakan untuk memberikan ke Tenryubito itu, dan tentu saja hal itulah yang membuat marah pemerintahan dunia dan tentu saja Tenryubito ini pasti tersinggung. Hingga akhirnya membuat mereka ini turun langsung untuk mencari Kuma. Dimana saya yakin pemerintahan dunia mendapatkan perintah dari Tenryubito untuk menghancurkan sebuah pulau agar menjadi contoh bagi negara lain yang menentang Tenryubito. Tapi di situ Kumalah yang seorang diri dijadikan kambing hitam. Dialah yang disalahkan karena perlakuannya tersebut. Tapi karena mereka tahu kemampuan dari Kuma ini seperti apa dan dia sehebat apa, bukannya membunuhnya, mereka malah mengundangnya menjadi si Shichibukai, tentu saja pasti dengan syarat-syarat yang ada. Karena menurut saya kemampuan Kuma ini termasuk ke dalam top di serial One Piece lah. Dia bisa teleport dan juga bisa mementalkan apapun dengan mudah. Intinya buah iblisnya sangat overpower. Dimana bentukan tubuh yang salah satu hebatnya juga adalah di PX0 ini. Bahkan kaki Sanji tidak bisa melukainya di sebelum time skip. Dimana dengan itu dia menjadi budak patuh pemerintahan dunia yang akhirnya Kuma mengorbankan dirinya untuk orang-orangnya di negerinya itu. Yang tentu saja jika sesuai dengan kitab yang dia bawa yaitu Bible, sama seperti di ajarannya Yesus, dia mengorbankan dirinya juga, bukan? Nah, akhirnya dengan cara untuk menjelaskan ke dunia kenapa seorang raja dari sebuah kerajaan menjadi si Shichibukai, di mana mereka para pemerintah dunia ini tentu saja menciptakan narasi khusus yang menyebutkan Kuma sebagai seorang tirani. Dan Angkatan Laut pun dia masih menerima kerajaan Sorbet ini karena toh mereka bisa datang ke referee yang kita tahu. Tapi Kuma saja yang dianggap sebagai pengatur yang sangat jahat alias ya seorang tirani lah. Dan itulah yang membuat kenapa pemerintahan dunia mendapatkan exposure yang positif dan segala negatifnya untuk Kuma. Makanya dia mendapatkan bounty dan segala hal, ya kita tahulah bagaimana pemerintahan dunia di One Piece ini. Di Indonesia juga ya. Aduh, tukang bakso nih. Dan akhirnya menjadi si Shichibukai dengan sukses. Itu juga yang menjadi alasan kenapa pemerintahan dunia memaksa Kuma untuk melakukan hal-hal buruk. Karena bukankah sangat aneh Angkatan Laut para Shichibukai yang lain melihat Kuma sebagai seorang Shichibukai yang sangat nurut. Bahkan Moria pun berkata dia ini seperti anjing pemerintah dunia lah karena dia mengikuti segala hal yang dikatakan oleh pemerintahan dunia. Tapi di sisi lain Bonney dan teman-teman revolusionernya berkata
Kuma ini orang yang sangat membenci pemerintahan dunia. Bukankah itu saja sudah saling kontradiktif satu sama lain? Dan sekarang modifikasi Kuma ini telah sukses. Dia menjadi budak di Mary Joyce, di mana proses dia menjadi budak ini itu adalah demonstrasi untuk dunia bahwa Tenryubito punya kekuasaan untuk menghilangkan segala hal yang tidak mereka sukai. Dengan kekuasaan mutlak itu, jika kau mengkhianatiku dan kau akan menjadi budak robot yang digilir. Dan contohnya adalah Kuma ini. Di mana yang kita lihat di sana ada Bone yang sepertinya berhubungan dengan pasukan revolusioner. Tapi apa sebenarnya hubungan mereka ini? Hal ini perlu dipertanyakan mengingat usia Bone yang sangat tidak jelas lah. Karena kemampuan dari buah iblisnya yang bisa mengubah umurnya sesuka hatinya itu. Dan untuk menjawabnya, kita perlu beberapa fakta yang didapatkan dari sejauh cerita ini berjalan. Oke, yang kita tahu, Bone ini adalah bagian dari keluarga kerajaan Sorbet. Tapi apakah dia ini masih muda atau Connie sang ratu Sorbet inilah wujud asli dari Bone? Kita percaya bahwa Bone menipu pemerintahan dunia untuk berpikir bahwa dia adalah neneknya, yaitu Connie, ratu di kerajaan Sorbet saat ini. Hal ini sangatlah jelas sekali jika kita ingat di chapter 595 lalu saat Bone berhadapan dengan Akainu. Dan yang paling penting adalah kata-kata dari Akainu ini. Di situ dia berkata bahwa saya merinding sekali ketika mendengar dirimu ini kabur. Tapi sekarang saya sudah senang lah karena semuanya sudah berakhir. Panel ini mengatakan bahwa pemerintahan dunia sangat peduli dengan keberadaan dari Bone ini karena dia ini juga mempunyai darah yang berafiliasi dengan pemerintahan dunia, yaitu kerajaan Sorbet. Ini juga dijelaskan bahwa pemerintahan dunia berkata mereka mencari Bone karena tahu dia ini hilang. Yang berarti pemerintahan dunia saja sudah tahu jika Bone ini hilang, dan bukankah akan sangat aneh jika Bone ini adalah seorang ratu yaitu Connie? Kenapa pemerintahan dunia tidak tahu jika Connie ini hilang di negerinya? Kenapa hanya Bone saja yang pemerintahan dunia ini tahu? Yang berarti dari sini saja sudah ada bagian yang miss di sana. Bukankah akan sangat aneh jika seperti itu? Toh mereka sadar akan Bone tapi tidak sadar akan Connie. Ini sangat penting karena jika pemerintahan dunia tahu wujud asli dari Bone adalah Connie, mereka tidak akan biarkan dirinya berada di Mary Joyce dan mengikuti referee ini, bukan? Dan bukankah akan sangat bodoh juga jika pemerintahan dunia tahu Bone adalah Connie, dia membiarkan seorang bajak laut datang ke rapat yang sangat penting. Ini membuat kita yakin bahwa Connie ini adalah nenek dari Jewelry Bone. Dan Bone pun berada di sana untuk menyelamatkan rajanya yaitu Kuma. Jadi semua kesimpulan tadi berhubungan erat dengan referensi masa lalu Kuma yang saya katakan di awal. Inilah juga alasan kenapa dia sangat membenci pemerintahan dan menangis ketika melihat Kuma di referee. Karena sangat berhubungan sekali ketika perang Marineford kita melihat juga Bone menangis di sana, bukan? Jadi karena usia dari Bone ini sangat mencurigakan, dan jika kita berasumsi seperti yang saya katakan tadi, Connie adalah neneknya dan dia punya anak yang menjadi istri dari Kuma ini, maka jika begitu Bone ini adalah anak juga dari Kuma beserta ratu pasangannya itu. Tapi jika Connie ini adalah wujud asli dari Bone, maka dia ini adalah ibu dari Kuma. Nah, kira-kira yang mana ya yang paling masuk akal menurut kalian? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi berupa kaos dan yang lain-lain, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video, dimana ini akan dilempar ke WA atau ke Tokopedia. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah Filmnomi pamit, and I'll see you guys next time.